Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Salba dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya mau mengerjakan tugas daripada matkul Lembaga Manajemen Keuangan untuk memenuhi tugas dari Bapak Baswarenda. Di sini saya menjelaskan tentang bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariat dinilai masalah zakat bebas dengan uang riba. Riba adalah suatu kelebihan. Di sini juga dijelaskan yaitu bank syariah atau dengan syariah nilai-nilai makro dan mikro. Nilai-nilai makro, keadilan, maslahat, zakat, bebas dari bunga yaitu riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian, maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan boror atau disebut dengan boror, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau disebut juga dengan batil, dan uang sebagai alat tukar menukar. Nilai-nilai mikro ada yaitu siti, tablik, amanah, dan juga patronat. Dimensi keberhasilan dunia dan akhirat, long term horizon, dan sangat memperhatikan keberhasilan sumber kebenaran, proses, dan kemanfaatan itu. Yang selanjutnya ada himpunan dana. Mudharabah muqayyadah adalah akad murabah di mana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, bank dapat memperoleh atau hasil atau proporsi keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sohibul mal atau pelaksanaan proyek sebagai mudharib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama challenging function, bukan executing. Pengertian mudharabah dalam bahasa Arabi atau bepergian untuk urusan dagang, terminologi akad kerjasama usaha antara pemilik dana, pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil. Menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebut oleh misconduct atau pengelola dana. Yang selanjutnya ada ketentuan akad mudharabah. Ketentuan mudharabah, modal di tangan pengusaha berstatus amanah seperti wakil dalam jual beli. Pengusaha berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan komponen biaya atau cost. Disepakati sejak awal akad pemilik modal sohibul mal berhak atas keuntungan dan menanggung risiko. Jadi sohibul mal atau pemilik modal ini berhak mendapatkan keuntungan dan juga sohibul mal berhak menanggung risiko jika nanti mengalami kerugian. Yang selanjutnya ada karakteristik akad musyarakah. Karakteristik akad musyarakah modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktivasi non kas, termasuk aktivasi berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan.
Dan juga ada syarat akad musyarakah, yaitu syarat akad musyarakah adalah pembagian proporsi keuntungan, penentu proporsi keuntungan, pembagian kerugian sifat modal, manajemen musyarakah, penghentian musyarakah, penghentian musyarakah. Jadi pada intinya syarat akad musyarakah yaitu tentang proporsi keuntungan, penentuan proporsi keuntungan, yaitu bisa dibagi. Nanti saat mendapatkan keuntungan, kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan keuntungan, dan juga nanti jika ada kedua belah pihak yang rugi, nanti akan ditanggung bersama-sama. Pengertian murabahah. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atau barang di mana jual beli tersebut penjual menyebut dengan jelas barang yang diperjualkan, diperjualbelikan, termasuk harga pembeli dan keuntungan yang diambil. Jadi pada konteks murabahah ini pihak daripada nasabah mengajukan barang yang diinginkan, dan lalu pihak bank membelikan barang tersebut kepada penjual, dan lalu mengambil keuntungan dengan cara menggunakan bunga. Prinsip-prinsip akad wadiah. Dalam bahasa al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kita kaitkan dengan perbankan syariah, maka wadiah merupakan titipan murni dari seorang kelompok nasabah ke pihak bank. Jadi pada dasarnya wadiah ini adalah harga titipan. Jikalau orang menyetorkan uang sebesar 1 juta kepada pihak bank, maka pihak bank berhak mengembalikan sesuai dengan uang tersebut atau dengan uang 1 juta. Dan pihak nasabah tidak berhak untuk mengambil keuntungan daripada tersebut, karena perjanjiannya adalah akad wadiah. Akad wadiah ini adalah akad titipan. Jika ada seseorang nasabah yang ingin membuka tabungan syariah atas dasar akad wadiah, maka nasabah tersebut sebenarnya menitipkan atau menyimpan sejumlah uang yang diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Jadi nanti pihak nasabah bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu ke pihak bank. Pihak yang dititipi diberikan amanah dengan sesuai dengan namanya dan kepercayaan untuk menjaga uang dan atau barang. Pihak yang dititipkan diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya titipan saja. Selanjutnya jenis akad wadiah kedua, yaitu wadiah yad dhamamah. Akad ini bisa digunakan oleh perbankan pada umumnya. Pihak bank yang dititipi boleh secara bebas mengelola uang titipan nasabah atau pihak yang menitip. Jadi pada dasarnya pihak bank nanti di saat dititipi uang oleh nasabah, maka pihak bank memperbolehkan mengelola uang tersebut. Dan yang kedua, nasabah pihak penitip boleh mengambil uangnya sewaktu-waktu kapanpun nasabah kehendaki. Pihak bank yang dititipi harus siap memberikan secara utuh. Jadi si nasabah jika mau mengambil uangnya sewaktu-waktu, maka pihak bank harus siap untuk mengembalikan uang daripada nasabah tersebut. Prinsip-prinsip akad ijarah. Akad ijarah adalah perjanjian sewa menyewa atau upah mengupah antara kedua belah pihak. Dalam akad ini, salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk disewakan, sementara pihak lain memberikan kompensasi berupa pembayaran. Tujuan utama akad ini adalah memberikan manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak penyewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan.
kita berikan contoh adalah mobil, maka si penyewa berhak membayar tanpa ada perpindahan kepemilikan barang. Konsep ini telah menjadi salah satu pilar ekonomi syariah yang memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, akad ijarah digunakan berbagai sektor, seperti properti perbankan juga transportasi. Yang terakhir ada produk lain bank syariah. Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang harus melewati berbagai ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Yang pertama ada deposito syariah. Produk bank syariah berikutnya adalah deposito syariah yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudharabah. Yang kedua ada giro syariah. Giro syariah ini merupakan produk simpanan yang dimiliki provider syariah. Untuk bank syariah ini cukup unik karena dana yang ada di sana dapat ditarik melalui ATM, cek, atau jadi syariah merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad nikah atau ijarah. Anda sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Keempat ada pembiayaan syariah. Produk bank syariah yang terakhir yaitu pembiayaan syariah menurut otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK. Setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah haruslah merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah